Dalam keadaan susah senang, dia tetap mengucap syukur. Apapun yang sedang dia alami, ciri-ciri yang dewasa rohani, apapun yang sedang dia alami, dia tetap mengucap syukur, sebagaimana yang dilakukan oleh Ayub pasal 1 ayat 20-23, saat dia kehilangan harta, saat dia kehilangan anak 10 dalam satu hari, mati semua. Dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Jadi orang yang dewasa rohani bisa mengucap syukur dalam segala keadaan yang dia alami. Yang kedua, ciri daripada yang sudah dewasa rohani, selalu melihat yang positif sekalipun di dalam keadaan yang pahit. Sekali lagi, selalu melihat yang positif sekalipun di dalam keadaan yang pahit. Hal itu dialami oleh Yusuf dalam Kejadian pasal 50 ayat 18-21. Saudara-saudara Yusuf sudah merasa ketakutan karena Yusuf, orang berhasil di Mesir, menjadi penguasa nomor 1 masalah ekonomi, dan mereka berkata kepada Yusuf, ya, jangan membunuh kami karena kami sudah berlaku jahat kepadamu. Tetapi Yusuf menjawab, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Yahweh merencanakan yang baik kepadaku untuk menyelamatkan dua bangsa, yaitu bangsa Mesir dan bangsa Israel. Makanya Yusuf dibuang ke Mesir. Jadi dia selalu melihat positif sekalipun dalam keadaan negatif. Yang ketiga, ciri-ciri yang dewasa rohani, bahwa dia membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun saudara-saudara Yusuf sudah menjual dia, membuat dia sengsara, membuat dia menderita, ketika Yusuf berhasil di Mesir, justru Yusuf balaskan kejahatan mereka dengan kebaikan. Disediakan rumahnya, makanannya, dan Yusuf tidak pernah membalaskan kejahatan mereka, tapi kejahatannya dibalaskan dengan kebaikan. Jadi orang yang dewasa rohani selalu membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Itu ciri-ciri yang dewasa rohani yang ketiga. Yang keempat, ciri-cirinya adalah dia memberikan pengampunan dan berkat kepada musuh-musuhnya. Dia memberikan pengampunan dan berkat kepada musuh-musuhnya. Itu dilakukan oleh Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59-60. Bagaimana waktu Stefanus dirajam pakai batu, dia melemparinya, tetapi ketika Stefanus dilempari karena memberitakan Injil, Stefanus berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita perhatikan di sini bahwa orang-orang yang sudah dewasa rohani tidak sama dengan yang kanak-kanak rohani. Maka pada kesempatan ini, saya juga perlu jelaskan ciri-ciri daripada yang kanak-kanak rohani adalah yang pertama, dia senang makanan yang berupa bubur. Artinya firman yang hanya tentang berkat, menyenangkan. Tapi kalau firman tentang menegur, dia tidak suka. Ya, itu ketika orang Farisi ditegur oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 31-33, orang Farisi mau membunuh Tuhan Yesus, mau melemparinya dengan batu karena Tuhan Yesus menegur dosa mereka. Yang kedua, ciri-ciri daripada yang masih kanak rohani adalah masih senang susu rohani. Anak-anak itu, ciri anak-anak adalah kalau dia lapar, Ma, makan. Pak, makan. Kalau dia haus, ya, minta minum. Udah selesai, udah. Jadi dia hanya melakukan sesuatu kalau dia butuh. Tetapi dia tidak akan melakukan sesuatu kalau dia tidak butuh. Itu ciri anak-anak, selalu
tergantung maunya dia. Orang lain harus mengikuti maunya dia. Kalau apa yang dia mau tidak terpenuhi, dia akan nangis, dia akan mungkin teriak-teriak dan segala macam. Itu kanak-kanak rohani. Terus yang masih kanak-kanak rohani, ciri-cirinya suka hal-hal yang dunia daripada hal-hal yang rohani. Dalam Matius pasal 15 ayat 8-11, Tuhan Yesus mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Banyak orang sekarang aktif pelayanan, aktif gereja, aktif juga baca firman, tapi dalam hidup sehari-hari pekerjaannya bertentangan dengan firman Yahweh. Perkataannya semua itu melakukan sesuai dengan kehendak dunia. Tapi kalau dalam ibadah kelihatan rohani, tapi hidup sehari-hari tidak ada yang membuktikan dia orang berohani. Itu sama dengan masih kanak-kanak rohani. Yang berikutnya, dia cari Tuhan bukan untuk mengisi rohaninya, tapi untuk mengisi kebutuhannya. Dalam Yohanes 6 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan gini, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat mujizat, tapi karena kamu diberi makan roti kemarin. Sekarang banyak orang cari Tuhan bukan karena ingin selamat, tapi untuk mencukupi kebutuhannya, mencukupi keperluannya, supaya dianggap Tuhan itu seperti satpam dia, penjaga dia. Tuhan, jagai saya, Tuhan lindungi saya. Itu percis seperti anak kecil, kalau dia sedang mengalami ketakutan atau lihat sesuatu yang mengerikan, papa, mama tolong saya, udah selesai, udah dia tinggalin, asik dengan keasikannya. Sekarang banyak orang yang masih kanak-kanak rohani. Usia tidak menentukan dewasa seseorang, tapi pelaksanaan firman itulah menunjukkan dia dewasa rohani. Sekalipun mungkin engkau baru bertobat, kalau engkau betul-betul hidup dalam Yesus itu, sama seperti Zakheus yang baru bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dewasa rohaninya. Dia berkata, setengah daripada hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan siapa yang pernah kutipu akan kukembalikan 4 kali lipat. Begitu juga perempuan Samaria. Yang terkenal dia adalah seorang penjinah. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dewasa rohani, dia ajak orang-orang Samaria datang kepada dia. Saat ini, engkau evaluasi dirimu. Hari ini saya berikan temanya adalah kanak-kanak rohani atau dewasa rohani. Sekali lagi, kanak-kanak rohani atau dewasa rohani. Di mana posisimu? Sudah berapa lama engkau ikut Tuhan? Sudah berapa banyak ayat yang kau tahu? Apakah engkau setia mengikut Tuhan, susah atau senang? Apa engkau mengucap syukur dalam segala keadaanmu? Apakah engkau selalu mengeluh dan selalu menyalahkan keadaan, selalu ngomel tiap hari? Itu menandakan engkau kanak-kanak rohani. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kamu, biarlah engkau dewasa rohani, supaya engkau layak masuk dalam kerajaan surga. Karena kalau engkau masih kanak-kanak rohani, engkau tidak layak masuk kerajaan surga. Biarlah melalui firman ini, engkau lihat dirimu, supaya betul-betul engkau didapati berkenan di hadapan Dia, di hadapan Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah menjadi kekuatan yang baru bagi kami, supaya kami betul-betul dewasa rohani dalam mengiring Engkau, untuk persiapan kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tolong anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu itu, urapan roh-Mu bekerja, supaya mereka benar-benar dewasa dalam rohaninya, agar mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Roh-Mu yang ajaib itu memampukan mereka. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, anak-anak, supaya rohaninya tetap kuat dan teguh. Berkati dalam usaha pekerjaan mereka, dalam studinya. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.